Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melihat kelanjutan kisah cinta antara manusia dan bangsa jin, yaitu Rendra dan Elvina. Yuk, kita simak kisahnya. Setelah Elvina menyatakan perasaannya, ia menggandeng tangan Rendra dan membawanya berkeliling di alam jin. Di perjalanan, mereka melewati istana-istana yang megah, dibangun dari kristal yang berkilauan, dan melintasi pasar-pasar yang ramai dengan barang-barang ajaib yang tak pernah dibayangkan oleh Rendra sebelumnya. Di sana, waktu seolah-olah berhenti dan setiap detik yang mereka lalui bersama terasa sangat berharga dan penuh makna. Di penghujung petualangan mereka, Elvina mengajak Rendra menemui ayahnya, seorang sosok yang memancarkan kebijaksanaan. "Hai anak manusia," ucap sang ayah dengan suara yang menggema. "Apakah engkau bersedia untuk kuikatkan ikatan dengan putriku? Ketahuilah bahwa kami adalah bangsa jin, kami nyata meski saat ini hanya dalam dunia mimpi ini." Rendra merasa sangat terhormat dan penuh kegembiraan tanpa ragu menerima tawaran tersebut. Tanpa menunda-nunda, mereka langsung melaksanakan upacara pernikahan Rendra dan Elvina. Setelah upacara pernikahan yang penuh cahaya dan musik di alam jin, yang dinanti-nantikan Rendra akhirnya tiba, yaitu malam pertamanya bersama Elvina di kamar pengantin. Saat Rendra mengecup bibir Elvina bukannya nikmat, tapi justru sensasi aneh yang dirasakan oleh Rendra. Rendra terbangun dari tidurnya karena seekor domba yang menjilati pipinya yang menyebabkan sensasi aneh tersebut. Kembali di padang rumput dengan langit yang memerah, dia merasa bercampur aduk antara kebahagiaan dan kebingungan atas peristiwa ajaib yang dialaminya. Di rumah, Rendra merenungkan pengalaman mimpi itu yang meninggalkan kesan mendalam dan banyak pertanyaan. Keesokan harinya, dia mengunjungi Ustadz Jafar untuk mencari jawaban. "Ustadz, saya telah menikah, entah di alam jin atau di alam mimpi, dengan Elvina, wanita dari bangsa jin yang kemarin saya ceritakan," kata Rendra dengan suara bergetar. Ustadz Jafar dengan pandangan mendalam dan penuh pemahaman menjelaskan bahwa mimpi bisa menyampaikan pesan yang lebih dalam. "Pernikahanmu dengan Elvina, meski hanya dalam mimpi, mungkin membawa pesan tertentu untukmu," ujar Ustadz Jafar. Rendra bertanya, "Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Apakah ini nyata? Dan apakah mungkin bagi manusia untuk menikahi jin dalam agama kita?" Ustadz Jafar menjawab, "Dalam sejarah dan tradisi kita, ada cerita tentang interaksi antara manusia dan jin. Beberapa ulama menyatakan bahwa pernikahan semacam itu adalah mungkin dan diperbolehkan. Namun, segala sesuatu yang tidak biasa perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Namun, ada satu syarat penting dalam Islam untuk pernikahan, yaitu kedua belah pihak harus memiliki agama yang sama. Jika Elvina bersedia memeluk Islam, maka pernikahan kalian akan menjadi mungkin," lanjut Ustadz Jafar. Kata-kata Ustadz Jafar memberi sedikit kelegaan pada Rendra, namun juga menambah beban pikiran lainnya. Dia harus merenungkan lebih dalam tentang makna dari semua pengalaman ini. Rendra merenung dalam kesunyian malam, berdoa, dan berharap akan suatu keajaiban yang dapat membawa Elvina ke dunianya. "Jika kamu benar-benar mencintaiku, Elvina, dan kita memang ditakdirkan bersama, datanglah ke dunia nyata dan masuklah ke dalam agamaku," bisiknya penuh harap. Waktu berlalu tanpa tanda dari Elvina membuat Rendra ragu dan kecewa, namun ia tidak menyerah. Dalam ritual membaca surat Al-Jin dan membakar wewangian kayu gaharu, ia berharap dapat memanggil Elvina ke dunia nyata. Dan pada suatu malam, ketika aroma kayu gaharu mengisi ruangan, sosok Elvina muncul. Rendra menyambutnya dengan emosi yang bercampur antara kejutan dan kebahagiaan. "Kamu datang, Elvina, kamu benar-benar datang!" serunya, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Elvina yang kini berada di dunia nyata menatap Rendra dengan penuh kasih. "Ya Rendra, aku datang karena cintaku padamu.
Aku siap memeluk agamamu dan hidup bersamamu, ucapnya. Mereka menghabiskan malam itu berbicara panjang lebar, dan Rendra memberi Elvina nama baru, Maryam, sebagai simbol masuknya dia ke dalam Islam dan awal dari kehidupan baru mereka. Maryam, nama yang indah, aku terima dengan sepenuh hati, kata Elvina dengan senyum bahagia. Mereka merencanakan masa depan bersama sambil menikmati makanan sederhana yang disiapkan Rendra. Malam itu, mereka berdua merenungkan arti dari perubahan besar dalam hidup mereka. Rendra merasa seolah telah memasuki babak baru dalam hidupnya, penuh dengan misteri dan keajaiban. Sementara itu, Maryam dengan nama barunya merasakan harapan dan kegembiraan untuk hidup baru yang akan ia jalani bersama Rendra. Namun, perubahan dalam rutinitas Rendra mulai menarik perhatian desa. Dia sering pulang larut malam, terkadang tampak lesu, terkadang penuh dengan energi misterius. Desas-desus mulai beredar, menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Rendra. Situasi menjadi lebih rumit ketika ibunya, yang telah lama mengandalkan Rendra, menyuarakan kekhawatirannya. Rendra, anakku, aku khawatir dengan perubahanmu. Apakah ini semua karena Maryam, wanita jin itu? Tanyanya. Rendra terjepit antara cintanya kepada Maryam dan kekhawatiran ibunya mencoba menjelaskan. Namun, ibunya memotong. Bagaimana dengan masa depanmu, anakku? Bagaimana jika kau memiliki anak? Anak-anakmu akan menjadi bagian dari bangsa jin. Perkataan ibunya menusuk hati Rendra. Dia tahu pentingnya berbakti kepada orang tua dalam agamanya. Dengan hati yang gundah, Rendra memutuskan untuk mencari nasihat lagi dari Ustadz Jafar. Di kediaman Ustadz Jafar, Rendra menumpahkan isi hatinya dengan air mata. Ustadz, saya bingung. Saya mencintai Maryam, tapi saya juga tidak ingin menyakiti ibu saya. Apa yang harus saya lakukan? Ustadz Jafar dengan wajah yang penuh kedamaian menjawab, cinta itu penting Rendra, tetapi berbakti kepada orang tua juga merupakan bagian dari iman kita. Ingatlah sabda Nabi, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Pertimbangkanlah dengan hati-hati, karena setiap pilihan memiliki konsekuensinya. Rendra meninggalkan kediaman Ustadz Jafar dengan pikiran yang berat. Dia berjalan pulang sambil merenungkan pilihan yang ada di hadapannya, tahu bahwa keputusannya akan mempengaruhi hidupnya dan kebahagiaan orang-orang yang dia cintai. Keesokan harinya, Rendra kembali ke ladang, tempat ia pertama kali bertemu Elvina dalam mimpi. Di sana, dia berdoa, mencari petunjuk dan kekuatan. Saat matahari condong ke barat, Rendra merasa ada kejernihan dalam pikirannya. Dengan hati yang berat, Rendra memanggil Maryam. Saat ia muncul, dia melihat air mata juga menggenang di matanya. Maryam, cinta kita telah membawa kita ke jalan yang penuh dengan keajaiban dan tantangan, namun aku harus membuat keputusan yang sulit, kata Rendra dengan suara bergetar. Maryam, yang sudah merasakan kegelisahan Rendra, mengangguk dengan pengertian. Aku tahu Rendra, aku juga telah memikirkannya, ujarnya. Maryam berkata, Pangeran dari bangsa jin telah melamarku. Aku merasa ini adalah jalan yang harus aku pilih demi kebaikan kita semua. Rendra, dengan hati yang hancur bertanya, Maryam, apakah kamu yakin ini yang terbaik untukmu dan untuk kita? Mereka berdua menangis, meratapi cinta yang tidak bisa bersatu. Setelah banyak pertimbangan, Rendra bertekad menemui sang pangeran jin. Rendra mengajukan syarat, jika kau benar-benar mencintai Maryam dan ingin menikahinya, aku memintamu untuk masuk Islam. Berjanjilah kau akan menjaga dan mencintai Maryam dengan sepenuh hatimu. Pangeran jin menerima syarat tersebut dan berjanji akan menjaga Maryam dengan baik. Perpisahan Rendra dan Maryam sangat menguras emosi. Mereka berbagi ciuman terakhir, simbol cinta abadi yang tidak akan pernah padam. Lagi-lagi Rendra terbangun oleh domba yang menjilatinya, pertanda untuk pulang.
Dia menatap langit yang sudah memerah, melihat Maryam pergi dengan Pangeran Jin, meninggalkannya dalam kesendirian dan kesedihan. Rendra berjalan pulang dengan langkah gontai, kembali ke kehidupan nyatanya, membawa kenangan dan cinta yang akan selalu hidup di dalam hatinya. Dia mendapat hikmah dari pengalaman ini, bahwa cinta terkadang membutuhkan pengorbanan terbesar, dan kebahagiaan orang yang kita cintai terkadang harus diutamakan daripada kebahagiaan kita sendiri. Demikianlah kisah cinta Rendra dan Maryam yang berakhir tidak bahagia. Yang sudah like dan subscribe, saya doakan masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.